pagi dimanapun Anda berada, senang banget ya kita ketemuan lagi di Ngobrol Ngonten. Untuk episode kali ini kita akan bercerita soal rasa. Wow, kalau soal rasa selalu ada cerita. Dan kali ini dengan saya, Kania Pranisita, tentunya enggak sendiri. Kita bersama konten kreator khusus kuliner. Karena wisata nggak cuma lihat pemandangan alam. Nggak afdol banget kalau kita nggak juga rasain ya kulinernya. Dan juga menu-menu makanan yang udah dicoba juga oleh konten kreator kita untuk wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Halo Kak Vita. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Sehat dong ya. Kita bakal berbagi rasa soal kuliner-kuliner yang udah selama ini dicoba gitu ya. Tapi sebelum itu Kak, kita penasaran banget ya. Kenapa memilih untuk konten kreator bagian kuliner? Kenapa sih makanan gitu? Apakah memang suka masak atau memang suka kulineran saat jalan-jalan? Pokoknya kuliner nomor satu gitu. Atau memang suka ngemil aja, suka makan aja gitu. Jadi bikinlah konten itu. Awalnya emang suka makan. Terus juga F&B kan kayaknya terus dinamis gitu ya. Kayaknya ada aja setiap hari, malah bukan setiap bulan, ada aja yang baru. Jadi dari situ mungkin kayak penasaran nyobain, akhirnya ya gitu mungkin sama kayak teman-teman yang lain. Dari nyobain iseng buat video, akhirnya rame, ya udah kita terusin gitu, lanjutin. Biasanya orang kalau setiap makan kita videoin, kita foto udah kenyang sama foto ya Mbak. Kalau kita gitu. kalau kita itu malah harus kebutuhan utama sebelum kita ini ya. Justru kalau udah kita langsung ambilin kayak kita emosi banget nih. Iya, bener. Bikinin konten dulu lah. Ternyata ini punya harganya loh gitu ya. Bener. Boleh dikasih tahu nggak Mbak, ini udah mulai dari kapan untuk konten? Kalau untuk konten makanan, aku mulainya kalau awalnya dari Instagram. Nah, Instagram itu dari tahun 2017. Itu baru cuma foto-foto aja sih. Nah, kalau udah mulai video untuk kayak TikTok, YouTube. Kalau TikTok aku baru mulai di tahun 2020. Nah, kalau YouTube aku sempat ikut agensi sebetulnya di Malang kebetulan. Untuk kuliner juga. Nah, itu kita diminta untuk bikin kuliner khas Lombok di YouTube. Nah, itu dari tahun 2022. Nah, akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Artinya fokusnya emang di sana gitu Mbak ya, nggak cuma yang awalnya iseng. Bener, awalnya iseng, terus ditawarin nih sama agensi, mau ikut nggak kalau untuk itu talent di Lombok, untuk ngulik kuliner khas Lombok, boleh. Nah dari situ teman-teman juga mungkin pernah nonton atau gimana, akhirnya lanjut ke TikTok, lumayan juga rame. Waduh, gitu. Kalau saya dikasih makanan mah kayaknya habisin makanan dulu baru foto ntar lagi. Enaknya gitu ya. Enaknya gitu, tapi nggak apa-apa, kita kasih makan gambar dulu ya kan, kasih makan sosial media dulu, baru nanti kita yang nikmatin. Tapi dari pengalaman itu berarti sekitar sudah jalan berapa tahun sekarang? Sekarang berarti totalnya mungkin dari 8 tahun ya? 8 tahun? 8 tahun. Wow, ini perkembangan perbedaannya apa sih? Kalau bisa dilihat dari tahun awal banget sampai sekarang, apa aja yang beda? Perbedaannya mungkin kalau dari tahun 2017 kan masih ya Instagram masih foto. Jadi kayak kita cuma sekedar foto makanan. Sebelum dimakan foto dulu, berdoa dulu ya. Jadi foto dulu. Oke, dari mulai foto terus mulai berkembang lah juga sosial medianya, dari akhirnya ada YouTube, ikut YouTube juga, terus ke TikTok, video-video pendek, akhirnya ya udah Instagram juga udah mulai ada Reels, ikut lagi kayak begitu. Jadi tetap ya ikutin aja, ada itu lah perkembangan sosial medianya lagi, apa yang hits, apa yang lagi rame, ya udah kita coba bikin kayak gitu. Yang viral itu yang menjual justru ya. Bener padahal banget. Soalnya orang-orang kita nih pada FOMO semua, walaupun dompet lagi nangis, pokoknya kasih makan FOMO dulu nih. Kalau itu udah FOMO nih harus datang dulu nih ke tempatnya ya kan. Mau yang suka mimian, mau yang suka berkuah, atau yang kering, atau yang asin, manis, pedas, semuanya. Nah tapi kalau ngomongin soal kuliner nih Mbak, konten-kontennya, kita kan menjaga estetika gitu ya. Nah itu awalnya Mbak latihan atau mungkin sudah punya taste tersendiri nih untuk buat gambar? Enggak sih, nggak latihan juga. Kayak ya udah kayak random aja sebenarnya. Ya kayak random foto, nggak tahu ya menariknya dari mana, kita juga kayak aku punya tes apa enggak ya, estetik kayak gini ngerti nggak ya. Jadi kayak random aja asal foto, yang penting kita ceritain fotonya, jadi orang tertariknya mungkin karena ceritanya sih kayak gitu. Iya, karena apa yang kita nikmatin itu kan harus ada rasa pertamanya dulu kan. Iya, betul. Rasa pertama itu yang selalu membekas, kalau enak nih bakal terus-terusan gini nih gitu. Dan kalau dari pengalaman setelah 8 tahun lah ya kurang lebih berkreasi di kreator untuk kuliner gitu,
pengalaman-pengalaman unik apa aja sih yang udah ditemuin Mbak ketika ketemu klien atau mungkin yang memang datang sendiri ke tempatnya untuk memang mau nyoba makanannya? Kalau pengalaman unik sih hampir setiap tempat unik sih ya menurut aku ya. Jadi kayak mungkin ya kayak salah satunya mungkin ketemu klien yang beda-beda orang dengan ya karakter masing-masing, makanannya juga masing-masing. Tapi kalau untuk yang agak wow banget sih kayaknya belum terlalu ada sih, rata-rata hampir sama aja aku nemuin gitu. Oke. Karena kan emang kita challenging banget ya ketika ketemu klien, apalagi kayak yang kemarin viral itu Mbak, ya yang mana kan tuh? donat viral itu, iya. yang packagingnya nggak sesuai sama harganya gitu kan ya. Ngomongin soal overrated dan underrated, nah melihat kayak gitu sebagai content creator untuk kuliner gimana Mbak? Kalau overrated, underrated itu kita biasanya kalau aku sendiri ya, mungkin aku ngelihatnya itu dari perbandingan antara rasa, harga, sama tempat. Jadi kalau misalnya menurut aku rasanya enak, harganya masih masuk akal dengan rasanya, tempatnya juga bagus, kalaupun harganya agak mahal menurut kita gitu. Oh ya udah ini worth it, nggak yang overrated atau yang underrated. Nah kalau yang underrated mungkin menurut aku kayak yang rasanya enak nih, tapi sayang kok sepi gitu mungkin. Nah ini yang kayak harus kita lebih sering bantu up mungkin ya. Kok enak, terus harganya murah, kok tapi sepi, sayang banget kalau orang nggak tahu. Nah kalau overrated mungkin ya itu kebalikannya ya. Jadi kayak rasanya udah biasa aja, tapi kok harganya overpriced, apa nih yang bikin overpriced nih? Nah paling gitu aja sih kita lihat, kalaupun kelihatannya overrated ya udah kita mungkin nggak banyak ngomongin. Kalau bahasanya mungkin kalau untuk klien ya, jadi kita nggak terlalu banyak ngomongin untuk rasa, ya udah kita kenalin aja ini menunya ada ini. Tapi kalau untuk rasa mungkin kita nggak omongin, kalau untuk harga tetap kita tampilin karena balik lagi ke klien ke konsumen, kira-kira worth it nggak untuk mereka beli sendiri. Gitu emang aja kalau soal sih. rasa nggak bisa bohong sih Mbak ya. Soal rasa tuh nggak bisa bohong, walaupun juga memang kita ngerasa taste-nya itu nggak enak. Aduh ini klien lagi mau gimana gitu ya. Tapi sempat ngobrol nggak Mbak setelah itu, setelah misalnya konten itu selesai gitu, bikin konten ngomong nih sama sebenarnya ini di bagian ini kayak ada evaluation untuk makanannya itu, sempat ada acara ngobrol kayak gitu juga? Selalu. Jadi kayak biar evaluasi, misalnya kalau misalnya kayak terlalu pedas, terlalu berminyak, terlalu apa, biasanya kan ada aja kan begitu. Tetap kita omongin, Mbak ini mungkin terlalu mungkin bisa dibuat ya kayak gini lah, betternya kayak begini. Tapi balik lagi ke selera, mungkin aku suka, orang nggak suka, kebalikan juga bisa kayak begitu sih. Tapi tetap kita kalau menurut aku ya, misalnya kayak Mbak, mohon maaf ini menurut aku agak berminyak, mungkin bisa dikurangi apa, tetap aku sampein ke ownernya gitu. Kalau saya mah tipe customer yang bakal main ekspresi ya. Kalau nggak enak nggak bakal otomatis gitu. nggak bakal mau nyantap lagi kayaknya nih ya. Tapi ada nggak Mbak pengalaman kayak kita memang nyoba nih, pengen nyoba karena kuliner ini viral gitu misalnya, FYP juga di sosmed, di TikTok gitu kan. Ketika kita nyoba platingnya, cakep banget pokoknya platingnya. Tapi ketika udah main soal rasa, aduh ini kok kurang ya gitu. Atau mungkin soal kualitasnya, higienisnya itu kok kayaknya kurang ya. Memang sih platingnya bagus digambar saat mereka promosi gitu. Tapi ketika pas kita datengin tuh nggak sesuai ekspektasi. Pernah nggak nemu yang kayak gitu? Pernah sih, pernah. Cuma kayak ya gitu tadi, kalau misalnya kalau untuk aku datang sendiri untuk nyobain, mungkin ya aku bantu untuk kenalin aja sedikit, misalnya ada story atau di foto, ini ada tempat makan yang begini, tapi aku jelasin juga plus minusnya mungkin sedikit, tapi nggak yang terlalu ngejatuhin banget lah bahasanya. Nah kalau misalnya klien, mungkin kita ya gitu, kita obrolin dulu ke ownernya kurang lebihnya kayak gimana, terus untuk ditayang di video kita nggak terlalu banyak ngomongin rasa sih. Kalau untuk kurang selera ya, kurang sama selera kita nggak banyak ngomongin rasa, cuma kita nampilin, nah ini teksturnya kurang lebih seperti ini, bentuknya seperti ini, isiannya seperti ini, terus harganya kurang lebih segini. Nah nanti balik lagi ke customer, kira-kira worth it nggak untuk mereka beli, itu aja sih. Oke, nah kalau ketika datengin tempat nih Mbak, kalau misalnya saya sendiri gitu kan ya, ngelihat kan apa yang rame, apa yang viral, kalau menggoda nih dari segi videonya gitu, baru saya datengin kan, saya termasuk makhluk FOMO juga ini soalnya, FOMO kuliner gitu ya, ini bakal saya datengin gini. Nah kalau Mbak sendiri sebagai ya bisa dibilang konten creator yang punya taste ya, karena nggak semua konten creator punya taste yang
sama gitu dengan penikmat rasa juga gitu. Nah kalau misalnya Mbak datang sendiri apa yang Mbak lihat? Apakah dilihat dari makanannya atau ngelihat dari packagingnya atau ngelihat dari tempatnya atau ngelihat oh karena itu rame walaupun tempatnya mungkin nggak sebersih yang kita kira tapi itu rame pengen nyoba gitu. Apa yang dilihat sebenarnya Mbak ketika datang ke tempat makan? Dari kalau misalnya kalau yang viral gitu ya, aku lebih fokus ke makanannya sih. Ke makanannya. Jadi kayak dari penyajiannya kurang lebih kayak gimana, terus ini jenis makanannya apa nih gitu. Misalnya kan kadang setiap orang aku misalnya nggak terlalu suka pedas, kira-kira pedas banget nggak ya? Kalau pedas banget kayaknya nggak deh. Jadi kayak istilahnya masih comfort di kita. Terus dilihat dari tampilannya mungkin banyaknya juga ya. Kita lihat, porsinya oke nih, tampilannya oke nih, kelihatannya enak. Nah itu baru aku berani datengin. Oke, gitu. nah udah lama nih kan Mbak ya, sejauh ini gitu ya, yang udah didatengin, yang udah dicoba 8 tahun ini. Udah nyoba makanan apa aja Mbak? Banyak banget ya, kayaknya satu episode ini kayaknya nggak cukup buat nyebutin ya. Banyak banget di Lombok ini kulinernya aku bilang, parah. luar biasa enak-enak, terus emang banyak banget sih sekarang apalagi makin kesini ya, kayak kuliner baru tuh makin luar biasa di F&B. Nah, bisa dikasih gambaran nggak Mbak? Apa nih perbandingan? Kalau dulu tuh awal-awal nyoba apa, makanan apa, semakin kesini nih, apakah inovasinya semakin banyak kayak tema kita ulang tahun TVRI kan kreatif tanpa henti pokoknya kreativitas di bidang kuliner tuh tanpa henti pokoknya. Nah apakah apa aja jenis-jenis makanan yang mungkin ya perubahan waktu ya, itu juga mengalami terjadi di makanan juga. Mungkin dulu belum terlalu rame gitu ya, belum terlalu rame kulineran ya, paling yang template apa bakso yang rame kan, bakso, mie ayam, ya nasi goreng kurang lebih kayak gitu. Sekarang kan cemilan macem-macem banyak banget dari yang pedas, segala peraci-acian bentuknya banyak. Iya juga. Tahu dimacem-macemin banyak, terus pizza sekarang udah bentuknya udah nggak bulat lagi, ada yang panjang, ada yang kotak segala macam. Nah itu kayak inovasi teman-teman di F&B itu kayak luar biasa. Jadi kayak bentuk pizza dari bentuknya berbeda-beda, dari kayak satu bahan jadi bahan yang lain kayak sekarang aci-acian udah banyak kan Mbak ya yang lagi hit sekarang, pizza juga lagi banyak, mie-mian juga kan dari yang mie goreng biasa sampai sekarang yang pedes yang luar biasa. Iya, ada yang kesannya kayak mie nyemek tapi ada yang kayak tapi dia mie Aceh tapi dia nyemek tapi dia melimpah banget dan kental juga kuahnya. Nah itu sih benar-benar menggugah banget Mbak ya. Kelihatan dari bumbunya, aduh ini gimana harusnya kita ngobrol sama makanan harusnya nih Mbak ya. Harus sambil jajan gitu. Iya benar. Tapi kalau misalnya ngomongin makanan berat, dessert gitu Mbak ya, itu emang lebih concern dan lebih prefer ke yang makanan berat atau mungkin dessert aja lah kita yang ringan-ringan aja mainnya gitu. Kalau aku sih lebih prefer ke cemilan sih ya, yang kayak dessert gitu. Apalagi kan sekarang aku lihat perkembangannya istilahnya untuk anak-anak zaman sekarang yang suka jajan ya, lebih suka nyobain cemilan-cemilan kayak gitu yang baru. Kalau untuk keluarga mungkin iya untuk makanan berat. Cuma kadang kita lihat range usia pasar sosial media kita di range mana. Paling ada beberapa hari yang aku concern ke makanan berat, ada beberapa hari aku concern ke cemilan kalau untuk upload itu. Iya. Gitu sih. Artinya scheduling lah ya, jadi nggak monoton misalnya bakso minggu depan bakso lagi gitu kan ya. Jadi kita bingung nih mau bakso yang di tempatnya Pak A apa Pak B gitu. Tapi kalau makanan daerah pernah nyoba nggak Mbak? Daerah-daerah yang ada ya di NTB inilah yang pernah. Sering banget. Kalau di NTB mungkin yang mana yang belum ya? Yang udah deh. Nah, siapa tahu yang udah ini saya belum semua. Yang udah mungkin malah aku juga salah satu referensiku dari TVRI juga sih. Aku suka nontonin programnya TVRI juga. Bagus. Tonton terus Pak, apalagi program kita nih sekarang ya. Nanti aku nonton juga. Paling kalau untuk yang kayak daerah-daerah Lombok Timur, kayak ayam rarang, terus lesehan-lesehan kayak tanah mai, segala macam, nasi kota raja itu aku udah cobain lah beberapa. Terus kalau di Lombok Tengah mungkin nasi puyung, terus kalau untuk yang khas-khas gitu sih sudah hampir rata-rata sudah kayak karena kan waktu aku di YouTube emang concernnya lebih ke makanan khas Lombok. Jadi aku emang nelusurin, jadi per bulan itu ditargetin ada berapa video
Nah itu semua harus makanan khas Lombok. Jadi memang aku keliling untuk cari makanan khas Lombok. Berarti itu permodalannya sendiri Mbak ya? Kebetulan dari Untuk- agensi. Oh, dari agensi yang Malang tadi ya. Benar. Oke. Nah, itu mainnya apakah setiap minggu berapa kali atau hitungannya bulanan berapa kali gitu? Bulanan sih kayak waktu itu aku satu bulan 8 video kalau bisa. Satu bulan 8 8 video. Dengan video. durasi? Durasi minimal 15 menit. Minimal 15 menit. 15 menit, Itu apa aja yang isi di dalam konten itu? Dari aku kalau di konten itu karena concernnya ke makanan khas, jadi kayak memang proses pembuatannya. Jadi kita izin ke dapur untuk record pembuatannya. Setelah itu ngobrol sama ownernya juga, mungkin dari sejarahnya, gimana sih jadi legend seperti apa gitu, dari tahun berapa. Jadi ngobrol-ngobrol kurang lebih gitu. Nanti baru ke makanan, dari makanannya seperti apa, ada menunya ada apa aja. Nanti balik kayak mukbang biasa sih kita. Kita jelasin semua makanannya kayak gimana gitu aja. Oke, nah lebih tapi kalau dari Mbak Vita sendiri emang nggak apakah tidak ada pantangan untuk kuliner Sendolpo ya tancap gas aja semua gitu. Tancap gas, lihat aja. ini adalah Segala macam iya gitu. iya, ini adalah bentuk kalau semua kuliner di Lombok itu nggak ada yang gagal. Iya bener. Itu Luar kayak biasa. sebentar lagi saya mau coba ini Mbak ya. Harus. Kayak kelilingnya Mbak sekarang udah ada temennya nih Mbak ya. Boleh ikut ya. Tapi apakah fokus ke makanan juga Mbak? Apakah ke minuman juga kayak jenis-jenis minuman? Sekarang banyak banget Iya, inovasi bener. ya, campuran ini, campuran itu. Ada yang tradisional juga. Apakah juga akan fokus ke sana atau fokus ke makanan aja deh gitu? Kalau untuk minuman juga iya, karena kita F&B kan, jadi Oh iya, benar. banyak juga teman-teman yang emang itu kan intinya kayak minuman-minuman kayak kopi sekarang kan, Ya, yang lagi betul hits, kopi sekali. gerobak, terus ada matcha, Iya. luar biasa ya sekarang menjamurnya juga. Jadi kita barengin sih makanan minuman, soalnya kadang kan orang bosan ya, atau mungkin butuh referensi, nih kopi Betul. mana yang enak nih, matcha mana yang enak nih, ya paling kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kita juga walaupun kadang nggak di panggilan gitu ya klien, kita juga penasaran nyobain karena banyak iya. banget kan. Iya, Banyak ha. banget. Jadi kita penasaran nyobain mana nih yang paling enak. Jadi kita emang satu-satu nyobain. Nah sebenarnya itu menarik Mbak. Iya. Termasuk saya yang sangat concern misalnya di minuman kopi gitu ya. Saya suka banget kopi, tapi saya tahu nih dari satu tempat ke tempat yang lain, ini kopinya rasanya beda walaupun menunya sama gitu. Nah dengan adanya konten-konten seperti ini yang khusus untuk wilayah di mana kita tinggal, itu tuh kayaknya membantu banget sih. Kita misalnya kayak nyari hashtagnya apa gitu kan, itu main hashtag juga kan di Iya, sosial betul. media. Kayak misalnya hashtagnya makanan Lombok gitu atau coffee shop atau mungkin kopi enak Lombok gitu misalnya. Itu tuh sangat membantu sekali sih Mbak review-review kayak begitu. Sebenarnya review yang jujur ya, Iya. jujur dalam artian rasanya itu emang kita emang pecinta makanan itu juga. Jadi kayak kita emang suka itu, jadi kita ngejelasin Iya. emang sesuai sama yang kita suka gitu ya. Dan kalau sejauh ini Mbak, apa yang menjadi favorit dari makanan minumnya sejauh ini udah dicoba dan aduh pengen banget datang ke sini lagi deh gitu. Justru makanan khas Lombok sih. Iya. Kayak yang bikin kangen tuh justru makanan khas Lombok, kayak misalnya aku kayak ke salah satu lesehan di Lombok Timur, kayak itu kayak bikin kangen. Makanya mungkin orang kalau main ke sini jadi kayak apa ya, salah satu yang harus dicobain emang kulinernya Lombok gitu ya. Apakah apa menu rekomendasinya Mbak? Misalnya yang secara umum nih ya, Iya. menu rekomendasinya kita nggak sebut merek lah ya. Iya, oke. Nggak sebut merek apa, tapi merek menunya. Nah, Merek menunya. menu yang memang patut banget dicoba kalau udah datang ke Lombok. Kalau datang ke Lombok ya buat teman-teman di luar itu aku rekomendasiin sate rembige pasti. Oke. Bebalung. Sate rembige, bebalung, udah pasti ayam rarang juga. Ayam rarang. Justru kayak aku kebetulan mungkin bukan orang Lombok asli, cuma sudah besar di Lombok, jadi lidahnya campuran. Jadi menurut aku beberapa makanan khas Lombok ini bisa masuk ke lidah luar, bisa masuk juga ke lidah Lombok. Jadi Oke. kayak bisa apa ya, cocok deh kalau orang luar. Jadi kalau untuk direkomendasiin untuk orang luar, kayaknya ini juga enak. Ayam taliwang juga enak. Waduh, itu kesukaan sih, apalagi kalau udah cabenya banyak Iya, ya Mbak ya. luar biasa Pedas itu. banget, tapi emang concernnya apakah lebih ke makanan manis, asin, pedas, atau gimana sebenarnya Mbak? Kalau aku sih lebih prefer ke asin ya. Oke. Karena kalau pedes aku
kurang kuat sebenarnya. Tapi mungkin di beberapa konten aku emang makan pedas, cuma nggak yang over lah, nggak yang berlebihan. Kalau manis ya kadang tetap manis makan, cuma kayak nggak berlebihan juga karena aku emang ngejaga gula sekarang. Benar. Kurang lebih Kesehatan gitu tetap sih. kita utamain Iya, sih ya. benar. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal rasa nih ya kan, apalagi banyak sekali kalau udah ngomongin makanan tradisional itu kan Iya. pasti ada sejarahnya, Iya. penuh dengan filosofi kayak gitu Mbak ya. Ketika kita ngejelasin makanan, itu seperti apa Mbak, pemilihan kata gitu kali ya yang bisa kita bilang untuk mewakili bahwa aduh rasa ini emang mewakili banget deh gitu. Pemilihan kata mungkin aku kayak bahasa awam sih sebenarnya ya, lebih ke bahasa awam biar orang-orang lebih ngerti. Benar. Karena aku juga bukan expert di bidang itu, jadi takutnya ini apa sih artinya, ini apa sih, jadi takut makin bingung orang nonton. Jadi kadang bahasa yang terlalu berat kadang bikin orang nggak tertarik nonton. Iya, Jadi iya, aku iya, paling benar. milih-milih bahasa yang kiranya masih sopan, masih nggak ngejatuhin, jadi tapi tetap ngewakilin bahasa awam lah, pakai bahasa awam, tapi tetap ngewakilin rasanya tuh kurang lebih kayak gini guys. Misalnya asinnya lebih ke gimana gitu. Iya. Terus rasa gurihnya tuh rasa gurih dari apa kira-kira misalnya kayak gitu. Paling aku ngejelasinnya kurang lebih kayak gitu. Apalagi kalau untuk makanan tradisional kan lebih itulah, lebih mungkin lebih hati-hati karena kita juga itu karena kita juga yang kurang ngerti ini, kurang ngerti itu bumbunya ada apa aja, Iya, jadi iya, kurang iya. lebih kita garis besarnya aja sih kita sebutin. Misalnya ini rasanya lebih pedesnya tuh pedesnya kayak gini, manis kayak gini, atau gurihnya kurang lebih kayak gini ya, kayak gitulah Oke. bahasanya. Nah, Biar lebih gampang dipahami aja sama iya, orang-orang iya. luar. Dan itu pun juga pasti ada respon ya Mbak, dari sekian banyak konten tuh pasti ada respon dari netizen-netizen ini ya. Iya, benar. Nah, itu kayak gimana pengalamannya merespon netizen itu Mbak? Pasti ada yang pengen datang ke sana juga, atau mungkin ada yang ternyata aduh ini negatif juga ya isinya gitu. Nah, itu bagaimana menghandle itu? Kalau netizen luar biasa ya. Saya juga salah satu netizen Oh iya, sebenarnya. benar. Jadi kayak netizen ya komentar positif ada, negatif juga pasti ada. Apalagi kalau misalnya tidak sesuai seleranya mereka gitu kan. Kita promosiin ternyata nggak sesuai selera. Kok bohong sih begini. Iya, Kadang iya. ya gimana ya udahlah resiko gitu Iya. ya. Resiko toh selera kita juga nggak bisa, ya namanya selera enak itu relatif lah. Betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa mutlakin ini enak banget menurut saya, tapi orang belum tentu enak. Jadi ya kita nanggepinnya gimana ya udah baca aja terus ya Kak maaf ya kalau gini nanti kita sampaikan ke ownernya, mungkin kalau lagi pengen ngebales ya balas, kalau lagi nggak pengen balas udahlah biarin lah. Biarkan orang membaca. Terserah deh. Biarkan ya, yang penting rating tetap naik ya. Iya harus dong. Rating itu nomor satu Iya. nih. Nah, cara untuk mempertahankan kualitas konten sendiri Kak, itu kayak apa-apa yang dilakukan, kemudian ada strategi, tapi jangan disebut semuanya ya. Oke. Ini kan kita banyak sekali Iya. konten-konten ya kan. Apa Iya, mungkin iya. punya strategi khusus yang bisa mempertahankan kualitas konten Kakak sendiri dibandingkan kreator-kreator lainnya yang di bidang kuliner? Mungkin kalau aku banyak istirahat. Soalnya kadang penting Mbak, bukan apa, kadang kita makan terlalu banyak Iya. pindah tempat apa segala macam, terlalu banyak nyobain, kadang kita burn out. Nah burn outnya itu bikin kita kayak nggak bisa mikir kreatif. Nah dari situ kayak kita mau ngedit apa ya, mau apa ya, kita mau nyampein, padahal kita udah tahu rasanya seperti apa makanannya, kita udah tahu kayak, tapi karena kalau burn out itu udah kayak aduh aku udah nggak bisa ngungkapin lagi gitu. Jadi kayak memang harus dijarakin untuk ambil konten itu, emang harus dijarakin dari waktunya, terus jenis makanan yang kita ambil untuk konten itu juga ya emang kita jarakin. Jadi misalnya aku ambil nih hari ini mie ayam, besok udah aku nggak boleh ngambil mie ayam lagi karena aku harus emang fokus dulu ke sini gitu. Jadi biar aku enak nyampeinnya juga lebih fokus lah gitu, lebih enak nyampein, lebih fokus, terus kreatifnya aku ke satu konten ini bisa lebih keluar gitu aja sih. Harus tetap menjaga kewarasan ini Iya, ya. benar. Enak makan sih enak, tapi tetap harus waras ya. Bener, soalnya kita juga ngadepin banyak orang karena untuk Oke. satu konten itu entah Ya benar komentar juga. negatif, Iya, entah iya. dari klien, entah dari apa kan kayak itu tuh ngaruh banget soalnya untuk kreatif kita untuk bikin konten. Nah, gitu. itu juga. Apakah selama ini pengelolaan konten itu sendirian Kak? Atau mungkin sudah ada tim yang akan ngolah itu, tinggal menjadi talentnya aja untuk nyampein
Kalau sementara ini masih sendiri semua. All in one ya, Iya, all in sendiri one, ya, iya. ngerasain sendiri, ngilernya sendiri, bener. ya. Pergi oke. sendiri, Pergi edit sendiri, semua masih sendiri. Wah, luar biasa. Tapi Kak, apa ada rencana untuk membangun tim gitu Kak ke Amin depannya? sih, amin. Pingin banget soalnya kayak udah mulai kewalahan. Bukan kewalahan apanya, kewalahan makan ya Mbak. Jujur kewalahan makannya. Jadi kayak karena kan kalau kadang kita kok udah aduh jenuh banget untuk makan tuh kayak agak apa gimana ya, agak gimana gitu kayak udah capek gitu. Merasa penuh gitu ya. Merasa padahal- penuh gitu. Jadi kayak butuh tim, mungkin entah mereka dia jadi talent, aku yang bagian editing, kadang bagi mungkin tugas. gitu, atau ganti-gantian aku Iya. aja biar orang juga nggak jenuh gitu kan. Butuh ganti-gantian. Jadi ya semoga lah bisa punya tim. Amin. Dan kedepannya, apakah ini bakal fokus terus ke makanan atau mulai mereview tempatnya juga? Kan kita kadang fokusnya ke sajian makanannya, Benar. rasanya gitu. Apakah melihat tempatnya juga kedepannya akan jadi bahan review juga? Iya sih, kayak memang udah punya udah punya itulah rencana untuk kayak gitu. Soalnya kayak mungkin orang juga bosen ya Mbak ya kalau lihat kontenku ya udah cuma makanan ya begini Iya, terus iya. template-nya gitu. Kadang mungkin orang juga butuh refreshing entah ke tempatnya, mungkin sekalian wisata atau mungkin di hotel kah atau tempat wisata yang lainnya barengan sama kulinernya. Mungkin pinginnya juga gitu biar nggak bosan aja. Kadang aku sendiri pun yang bikin konten bosen loh. Karena kita menempatkan diri sebagai penikmat juga ya Mbak ya, nggak iya, cuma bener. sebagai kreatornya aja, tapi bener. penikmatnya juga. Iya. Nah kadang kita juga, saya termasuk suka berwisata kuliner juga, tapi melihat rekomendasi-rekomendasi untuk yang ramah anak, ramah iya, bener. untuk keluarga. Kalau kita yang gini-gini ya, yang muda-muda Iya. begini dikasih pedes mah, dikasih pedes cabai berapa juga Iya, masih kuat sikat aja ya. lawan ya, sikat aja. Tapi kalau udah ngajak keluarga, orang tua yang punya batasan-batasan makanan gitu Iya, kan ya, betul. pasti kita butuh. Semua itu semoga itu lahir dari karya-karya Bevita ya. Amin. Nanti saya akan rekomendasinya dari Keluarga Bevita ya. Amin deh. Kedepannya Mbak, apakah juga akan buka peluang mukbang? Konsepnya berubah. Jadi nggak cuma tes satu makanan ke makanan yang lain, tapi beneran langsung mukbang gitu. Pingin soalnya sudah ada beberapa yang request kayak gitu sekarang. Karena oke. mungkin udah lihat trennya mulai balik lagi ke mukbang ya. Jadi udah ada beberapa yang request, Mbak boleh nggak kalau ini aku kirimin produk tapi mukbang kayak gitu. Udah ada kayak aku bakal istilahnya lebih bakal mungkin ke switchnya juga ke arah mukbang juga. Terus mungkin biar nggak bosan kayak tadi yang aku bilang, entah mungkin ada masak-masak sedikit iya. atau ya gimana deh nanti aku atur biar orang juga nggak bosen karena Iya, aku benar. sendiri sebagai yang bikin konten pun karena kalau makan terus aku juga lihatnya bosen gitu loh. Iya. Soalnya kita berbagi rasa, Iya, Mbak. bener. Berbagi rasa. Rasa itu kan kita harus cobanya dengan beragam macam cara gitu ya. bener. Mungkin lewat masak. Masak pun juga bisa bikin kita ngiler loh Iya, bener, gitu kan. bener. Kita tetap bisa promosiin produknya pakai produk dari tempat A atau mungkin Iya. tempat B dan juga mungkin rekomendasi kayak mukbang. Mukbang versi anak Lombok nih, Bro. Iya, gitu. Ya kan? Ada yang lucu-lucu tuh. Iya. Banyak yang lucu-lucu. Iya itu juga bisa jadi menarik gitu ya Mbak sekarang ya kekinian Iya. ini. Apa yang menjadi ke depan ini tantangan Mbak buat Mbak sendiri dibandingkan dengan munculnya banyak kreator-kreator lain di bidang kuliner? Ya, itu sih tadi kalau untuk tantangan diri sendiri gimana caranya narik orang audiens lagi dengan kreatifnya kita. Nah itu sih kreatifnya kita tuh loh yang perlu diasah lagi itu Asah kreatif. lagi. Nah itu sih jadi tantangan untuk diri sendiri nih apa ya ide-ide baru lagi ya buat biar orang tuh nggak bosan lihat kita ada ide apa istilahnya program apa yang bakal kita sajiin lagi kayak gitu. Sebenarnya itu saya tantangan kayak kadang rasa males gitu. Rasa males diri sendiri itu yang bikin udah ada nih idenya gini-gini nanti bikin konsep begini tapi kayak udah repot sama yang ini lagi mau buat yang baru lagi kayak udah deh nanti lagi ya itu sih yang bikin harus ngilangin nih rasa malesnya. Kata memulai itu banyak banget yang harus di-prepare ya Mbak? Iya benar. Soalnya kayak kayak untuk switch yang dari yang kita misalnya cuma sekedar makan terus switch ke itu kayak
gimana nih biar bikin konten ini jadi menarik karena kayak berubah gitu kan. Iya. Itu kita niche kita kayak agak berubah biar tetap menarik, biar tetap narik audiens untuk tetap nonton juga walaupun agak berubah sedikit konsepnya. Nah, itu sih yang jadi tantangan juga apa namanya kreatif apa ide-ide apa lagi nih yang bikin audiens juga seneng sama kita gitu aja sih. Kadang audiens kita kan juga beragam ya, nggak cuma benar. dari Lombok gitu juga, atau mungkin ada yang dari luar. Nah, cara mengcounter misalnya audiens yang dari luar punya rasa penasaran yang begitu tinggi dengan kuliner Lombok, atau mungkin juga sering menjadi netizen aktif gitu di setiap kontennya yang Mbak Vita bikin, itu seperti apa merespon itu, Mbak? Kalau aku biar dinotis gitu ya sama orang luar. Nah, mungkin salah satunya di sini kan kebanyakan bukan sih aku membandingkan atau apa. Mungkin banyak teman-teman yang pakai bahasa Sasak, banyak yang mungkin teman-teman yang dari luar Lombok agak kurang mengerti. Nah, kadang itu sih aku apa namanya lebih tetap pertahankan pakai bahasa Indonesia biar lebih apa ya istilahnya biar lebih teman-teman yang luar Lombok pun bisa mengerti gitu. Ini apa aja, ada apa aja, ada apa aja. Nah, gitu. Jadi aku juga pun aktif ke kreator yang lain di luar. Jadi kayak kita saling mutualan, saling mutualan. Jadi aku charper nih, charper ke konten kreator luar. Oh, komen gimana. Jadi mereka juga notice ke konten-konten aku. Perlu membangun relasi sih ya. Betul. Ibarat gitu kita sih. kayak punya dagangan, masa iya yang beli keluarga sendiri ya kan? Benar. Pasti dari satu bisnis ke bisnis yang lain ya kan? Betul, paling gitu sih. Aku emang lebih suka kayak apa namanya ngajak ngobrol konten kreator lain, suka komen-komen lah apa. Nanti kalau aku udah notice mereka juga kayak oh lihat nih konten kita ternyata di Lombok ada ini, jadi mereka juga tertarik. Gitu, pernah collab gitu nggak Mbak? Collab misalnya ngajak kreator A, kreator B, juga kreator kuliner nih buat yang juga dia viral juga, dia rame juga, pengen nih ngajak collab untuk makanan tempat A, tempat B gitu. Collab sih mungkin kita lebih sering collab di belakang sih Kak. Karena kita temenan rata-rata ya. Kebetulan kita sebagai konten kreator di Lombok ini punya kayak entah komunitas atau kayak grup gitu. Jadi kita emang sering bareng gitu. Misalnya kalau guys ada kerjaan di sini ayo ya udah bareng-bareng kita nanti ya bikin konten bareng. Berbagi rezeki ya. Iya, betul. Benar. Tapi gitu. sempat nyoba nggak Mbak? Ini kan kita udah nyoba ke orangnya ya, kita kolaborasi sama orangnya. Tapi pernah nyoba nggak untuk berganti tempat? Misalnya yang biasa kita kuliner dalam ruangan gitu kan, tiba-tiba kita di warung atau mungkin tempat makan yang ada di atas bukit gitu misalkan, yang mainstream gitu kan. Itu pernah nyoba kayak gitu nggak, nge-trial itu? Belum sih kalau sampai sekarang. Kalau paling ya kalau ya gitu paling deket-deket sini aja kalau untuk kayak gitu. Tapi pingin sih semoga teman-teman yang lain jadi bisa, ide konsep berikutnya Pak. Thank you loh Kak. Kita Jadi kasih sambil ide. kita sambil berwisata, kita sambil bener. ini, tapi sambil kulineran juga oke. Jadi kayak rame-rame gitu ya. Bisa, Waduh, boleh tuh, kita boleh yang tuh. collab sih kayaknya Iya, bentar lagi ya. boleh deh. Tapi ini kalau misalnya ngomongin soal konsep kulineran gitu ya, supaya dia nggak bosenin, strategi, terus berapa lama sih butuh waktu untuk memikirkan konsep itu? Karena kan ini kontennya 8 per video, kita ngomongnya dikit banget ya, tapi mikirnya tuh setengah mati ya kan, untuk memikirkan konsep ini supaya menarik, yang menjadi pembeda dengan kreator lainnya. Itu gimana? Kalau konsep sih sebenarnya kalau udah mulai, kalau misalnya untuk klien atau gimana, kita semenjak di calling atau apa, makanya kita tanya dulu untuk makanannya ada apa aja. Jadi kita sambil cari konsep itu kita lihat konten kreator lain juga, misalnya dari luar. Oh ternyata misalnya ada satu makanan yang ternyata udah hits duluan di luar. Nah baru masuk di Lombok. Nah itu kita cari-cari juga. Jadi kayak kalau di luar nih gimana nih? Gimana konsep kontennya, kurang lebih sih hampir ya kita ngikutin beberapa. Tapi mungkin ada yang khasnya kita deh kita masukin ke konten itu gitu aja sih. Tapi tetap belajarlah dari konten kreator luar kalau untuk makanan-makanan. Kalau untuk yang kita cari sendiri kayak misalnya aku ke mana ke kuliner khas Lombok, aku juga baca atau mungkin nonton beberapa video yang udah ngulas ngulas kuliner itu. Jadi mungkin ada beberapa garis besar yang aku ikutin, cuma aku nyampeinnya dengan caraku sendiri. Apa sih identitas kreator atau mungkin konten yang dibuat oleh Mbak Vita? Aduh, aku aja masih krisis branding, personal branding ini sebenarnya. Karena aku belum punya personal branding yang kuat, jadi kayak masih mungkin ya udah
karena dari nama aku aja mungkin Pita makan-makan, ya udah tuh Mbak yang suka makan-makan, udah paling gitu aja sih. Oh, Mbak yang suka makan-makan gitu ya. Paling gitu aja, itu kan Mbak Vita yang suka makan-makan, paling mungkin orang kenalnya kayak gitu Iya, aja. iya, Tapi iya, kalau iya. untuk branding yang jujur aku pun masih nyari. Perlahan Iya, ya, perlahan. Dan identitas itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Atau mungkin punya kata-kata jitu gitu ketika udah selesai makan. Numero uno mantap jos gitu mungkin apa yang belum ada. nanti setelah ini kita bikin ya Mbak ya. Kita kayaknya setelah ini butuh kita deh. ya. Biar jadi Menjadi branding ya. identitas. Oh, Apakah benar. kedepannya dan juga selama coba kuliner dari satu tempat-tempat yang lain itu punya role model juga Mbak yang menjadi apa ya, melihat caranya dia ATM ya, amati tiru modifikasi. Iya. Apakah juga melakukan hal kayak gitu? Ada sih beberapa. Kebetulan aku ngambil mungkin yang aku jadi role modelku ya konten kreator yang besar gitu, kayak Next Carlos, kurang lebih iya, kayak iya, gitu, iya, karena iya. kalau sesama foodies lah, Iya. gitu kan Next Carlos. Mungkin kalau yang ada beberapa sekarang konten kreator yang di TikTok udah mulai ramai untuk Iya. mukbang kayak kayak misalnya Lord Jajan atau apa gitu, beberapa mungkin. Jadi kayak untuk yang review ada Next Carlos, untuk mukbang ada yang Tan Boy Kun atau siapa, Ya, untuk yang jadi ada beberapa yang aku jadi role model untuk cari ide, untuk Iya, cari iya. ide juga untuk apa konten-konten aku selanjutnya Iya. gitu. Masih banyak, kebanyakan sih emang konten kreator yang besar-besar. kayak Oke, gitu. nah pernah nggak sih nyoba untuk kita ngelihat yang konten kreator luar negeri gitu Mbak? Memang sih dari Oh, segi makanan akan berbeda ya iya, menu benar. makanannya, tapi kalau kita lihat dari segi konsepnya itu tuh kan kayaknya jelas berbeda. Tapi Iya. ada keinginan untuk tertarik gitu nggak ngelihat konsep yang ada di Ada Foodies yang di luar beberapa negeri? sih, udah ada beberapa. Kebetulan kayak misalnya kayak Korea yang mungkin udah pernah beberapa kesini kan. Nah ada juga Mark Win apa siapa ya kurang lebih namanya. Dia kebetulan juga keliling konten kreator foodies, cuma emang cara kemasnya tuh beda gitu dari luar ya itu negeri. dia. Nah itu aku juga nonton sih kebetulan. Ya jadi itu juga sih, jadi apa namanya, jadi role model untuk cari konsep-konsep ide-ide baru juga sih. Mereka emang fresh gitu ya. Iya. Nah, dari luar juga emang kayak beda juga konsepnya sama Iya. yang luar sama yang dalam negeri sih itu. Ya, kayak bisa lihat dari pengambilan gambar Benar. gitu Mbak ya, dari segi makanan. Dan apakah lebih prefer juga kita ngelihat makanan tempatnya di dalam ruangan atau mungkin lebih enak yang masak-masak di luar atau gimana Mbak? Lebih prefernya? Lebih menikmati konten itu ketika kita nyoba makanan yang memang di dalam ruangan atau street food aja deh yang ada jajanan di luar gitu. Sebenarnya kalau aku lihat audiensku, aku lebih suka ke street food. Oke. Soalnya kayak nggak tahu apa ya. Lebih mudah dijangkau iya, kali ya. Selain lebih mudah dijangkau, terus karena rame ya, Iya, iya, karena iya, rame iya. audiensnya kita rame, jadi kita lebih semangat Iya, gitu. Jadi benar. kayak emang lebih suka aja gitu kalau untuk yang gak street food apa. Jadi kayak banyak, emang bukan cuma satu kalangan aja yang dijangkau kalau di street food. Jadi kayak anak-anak muda, terus yang apa namanya, yang pokoknya dari segala usia lah gitu, bisa ngejangkau dari yang muda sampai ke yang tua, Iya, bisa benar. nyobain gitu. Iya. Ini ada apa aja, ada Apalagi apa aja. dilihat dari sisi keamanannya untuk kesehatan juga oke aja nih sebagai makanan ringan seperti itu ya. Nggak yang setiap hari konsumsi ya. Iya, iya benar Ya, juga. lumayan juga itu kalau setiap hari dikonsumsi. Apalagi racian itu juga nggak bagus Iya, juga kalau benar. setiap saat. Tapi untuk sesekali perlu juga kita nikmatin rasa-rasa gini biar lidah kita kaya akan rasa. Wih, benar. asik sekali. Nah kalau ngomongin soal pasti kan netizen nih ada ya, ih makanan aja harganya mana? Nah iya. apakah itu hal yang sangat beresiko begitu Mbak ketika kalau udah di up jadi konten gitu, atau mungkin justru itu hal yang paling pertama akan diperlihatkan kalau masalah harga, karena kan kita pasti kan anak-anak kuliahan apalagi ya kan, anak-anak kosan apalagi, Iya, ih ini benar. enak nih viral nih, pasti nanya harganya mana, atau enggak tempatnya terjangkau nggak buat kita datengin. Nah itu pasti hal yang paling, karena Iya, saya paling betul. pertama lihat harganya Harganya sih dulu Mbak. ya. Sebenarnya sih justru emang ngaruh banget gitu. Tapi emang kalau sebisa mungkin emang kita harus tonjolin ke harga. Iya. Soalnya kan dari tampilan dari yang terlihat aja, oh untuk harga segini kira-kira worth it apa enggak, itu kan balik lagi ke konsumen. Nah emang kayaknya kayak penting banget sih, harus banget dicantum, bukan harus banget, kayak kalau bisa emang harus dicantumin untuk harga-harga, karena biar orang, oh harganya segini kira-kira oke nggak ya buat saya gitu kan. Kadang nggak semua orang oke dengan untuk harga yang sama gitu kan. Jadi kalau untuk harga
Mungkin emang ngaruh dari tampilan segala macam gitu, emang ngaruh ke apa namanya, mungkin konsumennya gitu Iya, ya. iya. Tapi kita emang harus sih gitu karena Oke. buat selain mengurangi pertanyaan-pertanyaan, selain- Itu dia. selain- Karena yang paling penting kan ini gambarnya aja, harganya mana, terus juga ini tempatnya bagus, di mana lokasinya, kok nggak Iya. ditampilin sih alamatnya. Nah, saya termasuk pemantau netizen juga ya, bener. pengamat netizen. Jadi kadang komentarnya tuh bukan lebih ke makanannya, jadi lebih ke kayak hal-hal teknis ya, bener. kayak misalnya harga, Ya, lokasi. jangkau nggak lokasinya gitu. Nah, kemudian Mbak, kalau misalnya kita ngomongin soal makanan ini kan luas banget gitu Mbak ya. Nah, apakah kedepannya nih Mbak bakal ada buat sebuah produk atau mungkin dari Mbak ya sendiri akan, biasanya kan kalau kreator-kreator makanan itu Iya. dia habis nyicipin dia nyoba Iya. bikin sendiri gitu kan produknya. Apakah kedepannya bakal kayak gitu juga, ada arah ke sana? Insya Allah ya, semoga. Kayak udah mulai sih ada cuma aku masih siapin dulu sampai beneran. Jadi soalnya kalau untuk makanan, untuk foodies ya, untuk Ya. kita yang konten kreator, ngeluarin satu produk kalau asal-asalan, aduh bebannya luar Iya. biasa. Itu perhitungannya banyak juga Iya, ya. bener. Jadi kayak yang kalau ngasal gitu kayak yang, oh ini kan kok apa namanya, food vlogger lah bahasanya, kok makanannya kayak begini. Jadi kayak beban batin juga sih sebenarnya. Jadi kayak harus bener-bener disiapin banget, harus untuk yang rasa, packaging, tampilannya harus bener-bener oke, udah harus proper. Soalnya karena apa ya, kita Iya. beban kata-kata food vlogger itu Karena agak selain lebih. yang dipercaya makanannya, kata-katanya Iya. kreatornya itu ya juga jadi jurus jitu Iya, gitu ya. betul. Seleranya kelihatan dari makanannya mungkin kan. Oh ini makanannya oke nih, jadi buat kalau untuk selera rasanya mungkin oke juga, masuk juga ke saya. Tapi kan ya gitulah. Kita nggak tahu ya, makanya kita kalau untuk mau ke arah sana ada, cuma emang aku harus persiapin dulu bener-bener karena biar nggak ngecewain orang juga. Iya betul sekali, betul konsumen sih, juga. banyak yang harus kita pikirin ya, kalau itu banyak dari segi, tapi keinginan ada ya. Ada. Pastinya Pasti. konsep-konsep yang baru gitu Iya, kan ya. benar. Nah ini kan ngomongin soal konten, ini kan bakal terus bertambah, berubah, ada banyak banget macam-macam ide-ide kreatif gitu Mbak ya. Nah kedepannya apakah akan tetap stay di konten kuliner atau mungkin akan beralih pada sesuatu hal yang baru, entah itu masuk ke program TV mungkin bisa dimasukin, atau mungkin juga akan fokus pada nggak cuman sebuah konten gitu ya, tapi agensi yang memang bisa menjembatani pengusaha-pengusaha kuliner baru. Misalnya pengusaha-pengusaha kuliner jalanan yang emang butuh bantuan kita dalam hal digital kreatif itu seperti apa? Kalau cita-cita pasti ada sih Mbak, kayak untuk yang lebih berkembang lagi, apalagi kita udah mulai kenal banyak orang ya, udah kita mulai kenal beberapa owner, mungkin udah kenal juga beberapa audiens, jadi kayak pingin juga kayak gitu, mungkin pingin punya agensi sendiri, pingin bikin ya apa namanya, bikin bahasanya apa ya, kayak entah untuk ngelola akun-akun sosial media, Admin ya? admin yang lain lah, nggak terlalu fokus ke konten aja, tuh pengen banget karena apa ya, ini kan semakin kesini makin banyak konten Iya, kreator yang benar. baru, jadi kayak kita tuh gimana nih biar bisa bertahan, untuk kita tetap aktif aja sih, biar tetap aktif untuk sosialnya sama UMKM, entah gimana, untuk aktif sama ya pelaku-pelaku usaha dan lain-lain lah, biar gimana caranya biar berkembang aja gitu. Tapi kalau untuk sekarang mungkin ya masih fokus ke konten, cuma kalau ke depannya emang pingin banget gitu ngembangin ke hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya kita let it flow aja sih. Iya. Lihat aja kalau ada rezekinya, kalau mungkin TVRI butuh boleh dulu di Nanti ada kita pelatihan battle ya Mbak ya, Oke. kita battlenya mukbang dulu Oke, kita. boleh. Kita battle mukbang yang pedas-pedas dulu ya. Iya. Nah kalau misalnya nih Mbak ada dapat kesempatan untuk nyobain, kasih compare gitu ya, compare makanan Lombok dengan makanan daerah lain, tapi dengan jumlah yang besar gitu ya, yang seperti mukbang lah ya, tapi ini sebuah jadi kayak suasana baru gitu untuk konten yang Mbak Vita bikin. Apakah akan tetap diambil tawaran itu, atau ini keluar zona nyaman nih, udah beda nih? Itu agak deg-degan sih Iya. sebenarnya. Agak, aduh ini kayak nanti itu agak mancing
audiens yang apa deh, netizen Lombok dengan netizen enggak, ini lebih enak, Biar lebih beragam ya kan konsep dari isi kulinernya. Iya, kalau aku berani insya Allah. Kalau butuh temennya saya ada, Mbak, Oke, tenang boleh. aja. Kalau yang pedas-pedas kita bisa, Oke, kita sih. bisa ya. Asal jangan yang manis nih. Kalau saya iya. kan tipe yang akan mencari makanan yang pedas. Rekomendasi Oke. pedas gitu, yang asin. Nah, kalau manis saya kurang terlalu gitu ya. ya. Karena emang nggak terlalu makan manis, jadi lebih ke makanan yang pedas. Pedas, Itu yang pedas oke. itu, tapi Lombok ini pedasnya agak berbeda gitu Iya, ya emang dengan beda daerah banget. daerah lain. Pedasnya itu lebih ke cabenya itu lebih ke pedas di lidah. Iya. Di lidah aja, tapi kalau udah masuk tenggorokan udah nggak pedas lagi gitu. Masih aman menurut aku Masih di perut. aman, iya benar banget. Nah, kalau bisa nggak sih Mbak dikasih rekomendasi, ya rekomendasi makanan bagi anak-anak muda yang doyan jajan, cemilan gitu, yang ya ramah di kantong lah, street food yang aman lah gitu, yang pernah dicoba di daerah mana aja, mungkin kita bisa datengin. Kalau untuk street food sekarang udah yang rame-rame nih, kayak salah satunya di Jalan Majapahit. Menurut aku itu harganya masih terjangkau banget. Terus untuk pilihan kulinernya juga dari yang pedes, yang manis, yang dari luar Lombok sampai ke Lombok kayak lengkap sih yang di Jalan Majapahit sama di ex Bandara Selaparang itu ya Allah full banget sekarang, udah rame banget emang untuk kuliner di sana. Kalau untuk street food boleh deh 2 tempat ini jadi rekomendasi untuk cari street food yang komplit, harga juga terjangkau. Di sana masih bener-bener rata-rata mungkin ya sampai paling mahal mungkin 20 ribuan lah. Kadang yang jadi pertanyaan itu kan gara-gara karena dia street food paling nggak begitu ini worth it makanannya, nggak begitu enak karena dari segi harga aja kurang gitu kan. Tapi ada juga yang bilang, siapa bilang justru makanan yang di jalan itu justru taste-nya lebih kerasa gitu. Iya, Nah itu menanggapi itu gimana Mbak? Ya kalau itu sih gimana, balik lagi sih ya ke selera, selain ke selera, ke kemampuan masing-masing tuh untuk jajan. Ya, tapi yang penting menurut aku kalau untuk street food masih sangat worth it untuk dicoba lah. Kalau mungkin misalnya cocok nggak cocok atau sesuai selera atau enggak, ya balik lagi ke masing-masing, nanti bakal beli lagi atau enggak. Tapi kalau untuk aku lihat sih sementara ini di Lombok untuk street foodnya udah oke banget sih, udah proper lah kalau untuk rasa. Mungkin tempatnya juga kalau untuk tempat mungkin agak kurang mungkin ya, dari tempat mungkin ya masih namanya juga di street food ya gitu ya, di pinggir jalan. Kalau ada kayak misalnya gimana kurang nyaman wajar, tapi kalau untuk rasa aku bilang masih oke banget sih, masih berani street foodnya Lombok. Lebih enak. Siap lah bersaing dengan daerah lain ya kalau street foodnya Lombok ya. Keren banget. Tapi kalau misalnya soal minuman gitu Mbak, soal minuman atau mungkin juga coffee shop itu kan udah banyak banget ya, nggak cuma coffee shop tapi kopi keliling itu banyak sekali ya kan, dengan rasa yang beragam. Nah ini mungkin dari segi Mbak yang emang udah merasakan dan memilih untuk bahan konten gitu ya, itu caranya kita supaya nggak asal ya, kalau bilang random kita ambil random aja, tapi yang langsung tepat sasaran rasanya gitu. Gimana caranya melihat Kalau untuk dari tampilan aku nggak bisa sih ya, nggak bisa itu. Tapi karena aku udah nyobain satu-satu, mungkin nanti di konten aku bisa. Oke, check it out, langsung lihat di situ ya, langsung lihat di konten ya. Jadi aku rekomendasiin beberapa yang menurut aku emang enak. Jadi aku sampai udah nyobain beberapa, ada 3 yang menurut aku udah oke. Jadi kalau mau lihat di konten aku aja. Oke, siap. Langsung habis ini kita meluncur ke kontennya Mbak Vita ya. Kita ramaikan, kita viralkan. Nanti keuntungannya kita bagi 2 Mbak. Ngomongin soal keuntungan nih Mbak, menjadi konten kreator kuliner, apa aja keuntungan yang udah didapat? Keuntungannya ya finansial oke. Satu. Menjanjikan lah ya. Iya, menjanjikan, lumayan menjanjikan ya, untuk finansial. Selain itu kita punya networking sama owner-owner yang owner F&B ini ternyata luar biasa sekali owner-ownernya, dengan karakternya yang luar biasa juga. Jadi kita banyak belajar untuk bangun bisnis seperti apa, untuk SOP rumah makan ataupun F&B itu bisa berjalan bagus, akhirnya dari yang kecil ke besar tuh seperti apa. Jadi bisa belajar ke owner-owner ini, networkingnya jadi lebih banyak lah. Jadi dari owner-owner ini pun kita juga ada rezeki karena rekomendasi, ini misalnya promosi pakai yang ini, jadi kayak lebih banyak lagi, networkingnya lebih luas lagi. Kita banyak belajar juga dari beliau-beliau ini untuk handle banyak orang ya, karena mereka punya banyak pegawai, jadi untuk menghandle banyak orang juga banyak
belajar lah dari Artinya mereka. banyak hal yang bisa dibagi gitu Mbak ya. Benar, Jadi benar resah banget. gelisahnya nggak sendirian Iya, ya. benar. Bisa Benar, dibagi. Nah terus juga katanya tadi ada komunitas Oh iya. kontennya. kayak Itu grup gitu. kegiatannya apa Mbak? Boleh di-spill sedikit? Kalau untuk sementara ini, kalau untuk foodies, kalau kita mungkin kan ada udah ada beberapa yang udah ada agensinya untuk Oke. untuk yang selain foodies ya, yang random lah gitu, yang niche-nya tuh banyak. Tapi kalau untuk foodies ini kita masih sekedar masih grup kecil lah, masih grup kecil yang kita saling temenan dulu. Nah itu paling kita kegiatannya ya mungkin saling bertukar informasi kalau ada kerjaan ataupun kalau ada rekomendasi tempat-tempat yang enak. Misalnya kalau kita mau kumpul di mana nih, enaknya tempatnya di mana. Paling gitu aja sih, lebih ke sharing-sharing untuk kerjaan terutama. Sharing untuk kerjaan, selain itu untuk ya itulah misalnya kiat-kiat. Jadi kayak misalnya kan kita udah mulai main ke FB lagi nih, sekarang lagi banyak kan FB Pro ya. Betul sekali, itu sangat banyak keuntungannya ya Mbak ya. Bener, nah itu kita udah mulai dari yang TikTok ke Instagram yang biasanya fokus di situ, kita udah mulai nih gimana nih yang udah teman-teman yang udah lama main di FB Pro, gimana nih caranya biar kita juga rame nih di FB. Jadi apa hal-hal yang boleh sama yang nggak boleh, konten yang masuk di FB itu apa aja, jadi kayak saling sharing gitu aja sih. Iya. Berarti di Facebook udah baru merambah ya, Iya, baru terus merambah. YouTube, TikTok, Instagram. Iya. Nah dari konten digital ini Mbak, do and don'ts yang ketika kita tampilkan itu apa aja sih? Sebenarnya hampir sama sih semuanya. Yang penting jangan ada unsur sara, udah itu aja. Terus jangan mancing prahara, jangan mancingan netizen yang ini dan Tapi yang kadang ini. yang viral itu Iya, yang dicari Mbak. Bener. Yang penting siap. Oke ya, iya benar, penting siap siap. mental dan tetap harus waras ya. Iya, kalau belum siap jangan gitu. Kayak kita ngadepin bukan 1-2 orang, Iya, ribuan iya, orang iya. netizen gitu Iya, kan. benar. Dan komen yang ini begini segala macam. Ya paling itu aja sih, yang penting jangan yang nyeleneh banget. Soalnya ada beberapa yang emang kayak dibatasin kan di platform itu, kayak misalnya ada yang kayak kekerasan atau gimana gitu, emang kan dibatasin, takutnya nanti akun kita pun ikut kena ban sama platformnya gitu. Benar banget, tetap jaga kesopanan lah ya. Benar, iya. Nah, kedepannya nih Mbak, bagaimana apa rencana terdekatnya mau ngapain dengan konsep konten yang akan dibuat sama Mbak Vita, dan kenapa netizen dan juga sobat TVRI di luar sana ini kudu banget dan harus banget ngelihat konten-konten yang Mbak Vita bikin? Kalau untuk dalam waktu dekat ini sebenarnya ya mungkin ya kayak yang kamu ceritain ke Mbak tadi, mungkin aku mau main lebih ke mukbang atau ke wisata, jadi biar mungkin yang pada lagi malas makan terus lihat aku, siapa tahu jadi lapar gitu. Justru kalau lagi lapar lihatnya Mbak Vita ya, Iya. kontennya Mbak Vita ya. Jadi kayak Oke. lebih Lagi biar- bingung cari rekomendasi makan apa. Kalau Benar. pasti tanya mau makan apa, jangan bilang terserah. Iya. Lihat konten Mbak Vita. Itu jawabannya. boleh. Jadi gitulah paling yang dalam jarak dekat ini, mungkin perubahan ide-ide kontennya beberapa, biar teman-teman juga nggak bosen, terus yang lagi pingin makan biar makin berselera, biar lihat aku makan juga. Ya mungkin itu aja mungkin. Oke. Dan mungkin kata yang mewakili untuk konten-konten kuliner yang Mbak bikin apa? Apa ya? Enak atau apa gitu, mungkin mantap atau apa? Pokoknya just deh. Jos Pokoknya deh. Nah, pokoknya jos deh Pokoknya gitu jos ya. deh. Pokoknya buat sobat TVRI dimanapun berada yang pada lagi bingung gitu kan ya. Bingung mau cari rekomendasi makan yang asin, yang pedas, yang manis. Lihat aja langsung kontennya Mbak Vita. Vita makan-makan. Kalau yang manis lihatnya ke Kania aja boleh ya. Boleh. Manis banget soalnya. Yoi, terima kasih Mbak Vita udah sharing sama Sama-sama. kita. Ya udah Sama-sama, berbagi cerita. Memang soal rasa, soal Iya. selera, setiap orang itu beda-beda. Tapi kalau soal rasa, ceritanya pasti akan istimewa. Iya. Asik. Dan nantikan terus episode-episode berikutnya di Ngobrol Ngonten barengan kita. Oke, bye-bye.